warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin al-kiram wal fudala wa ulama wa hadirin wabil khusus Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Abbas lan Kiai ini Pak Kiai Ahmad Ibrahim yang Allah hormati dan Kiai ini pun alhamdulillah kita bisa berwajah hadir di majelis ini, majelis khataman kitab Safinatul Najah. Alhamdulillah kitab ini sudah hatam, kita kaji selama 3 tahun. Hatam alhamdulillah. Dimulai dulu di rumahnya Bapak Mutin, Bapak Khatib rahimahullah ta'ala. Semoga beliau dirahmati oleh Allah, saya diampuni oleh Allah ta'ala, dan diberi pahala surga oleh Allah ta'ala. Beliau yang pertama kali datang ke rumah saya, menyuruh saya untuk mengisi di santan ini, tidak bisa dilupakan. Juga dilanjutkan pertemuannya oleh Bapak Saidi dan Bapak Nur Wahid dan teman-teman semuanya, saya masih ingat. Bapak Nur pokoknya Nur semua, kayaknya Nur semuanya. Ada Nur Hidayat, Nur Husnaini, Nur Yanto, Nur Dahyo, Nur Wahid, sehingga majelisnya anggur jadi majelis penuh dengan nur, penuh dengan cahaya, insya Allah. Alhamdulillah, dan berulang kali harus saya rawuh di sini. Seingat saya ini beliau rawuh yang ketiga kalinya. Semoga membawa berkah untuk masyarakat Santan dan sebagainya. Sengaja pada malam hari ini saya akan mengijazahkan kitab Dalailul Khairat beserta sanadnya. Nanti kalau mau sanadnya silahkan menghubungi Pak Nur Wahid. Ini saya meriwayatkan Dalailul Khairat lebih dari 1, 2, 3 guru. Seingat saya dari 6 guru yang mengijazahkan saya Dalailul Khairat, termasuk Habib Salim bin Abdillah Syadili, termasuk juga salah satu gurunya, guru sepupu, salah satu muridnya guru sepupu. Kita juga dapat ijazah Dalail dari beliau. Juga saya dapat ijazah Dalailul Khairat melalui jalur Bahar Pasuruan. Cuma sanadnya tidak saya sebutkan di sini, yang banyak itu yang saya sebutkan di sini sanad dari guru saya, Kiai Haji Solahuddin Nursi As-Sidani. Beliau dari Abuja, tapi bisa dilihat. Kitab Dalailul Khairat ini kitab yang berisi tentang sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab memuji Kanjeng Nabi, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, dikarang oleh Syekh Al-Wali Al-Kabir Al-Kutub Al-Habib, sebenarnya Habib beliau Asyarif Al-Hasani Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli, bacanya Juzuli sebenarnya, tapi orang Jawa bacanya Jazuli. Sebenarnya yang benar bacanya Juzuli, tapi sudah salah kata sehingga bacanya Jazuli. Beliau lahir di kota desa Juzulah, termasuk wilayah Sus yang ada di Maghrib, Maroko sana. Makom beliau ada di daerah Marokish. Daerah Marokish itu letak makamnya Syekh Al-Wali Al-Kabir Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli. Beliau terkenal salah satu dari wali itu yang ada di daerah Marokish.
kalau di Indonesia ada Wali Songo, kalau ada di Bali ada Wali Pitu, di Marrakesh juga ada Wali Pitu. Termasuk salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli yang ngarang kitab Dalailul Khairat. Kitab ini kitab yang mengantarkan para ulama-ulama kita menjadi waliullah, termasuk yang punya wiritan ajek Dalailul Khairat ini adalah Syekh Kiai Haji Hamid Pasuruan, juga abahnya kakeknya yaitu Mbah Siddiq Jember. Ini kakeknya Mbah Hamid Pasuruan. Kitab Dalail ini salah satu kitab yang jika diistiqomah insya Allah keturunan-keturunannya akan dijadikan keturunan yang bermanfaat bagi agama, solih, jadi orang yang alim. Ceritanya begini, ada salah satu orang ingin mengamalkan kitab Jaljalud, ingin minta ijazah kitab Jaljalud. Kitab Jaljalud ini kitab yang berisi tentang nago yang diamalkan dengan bisa jago, bisa apa, bisa terbang, bisa apa kayak gitu. Jadi kalau untuk ilmu perkebunan cocok ya. Namanya kitab Jaljalud. Saya punya ijazahnya, tapi tidak pernah saya amalkan. Khawatir. Kenapa kok khawatir? Begini ceritanya. Jadi orang ini datang kepada Mbak Hamid mau minta ijazah Jaljalud. Kepingin jadi orang sakti, kepingin kalau nambani orang itu mandi, sebul waras gitu. Ternyata Mbak Hamid ini cerita begini gitu. Dulu dia belum minta. Mbak Hamid sudah cerita dulu. Dulu itu ada dua orang kiai gitu. Yang satunya mengamalkan Jaljalud, yang satunya mengamalkan Dalailul Khairat. Lah yang mengamalkan Dalailul Khairat ini dikasih putra-putra cucu-cucu yang jadi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang satunya yang mengamalkan Jaljalud anaknya kalau singkat. Putra-putranya tidak ada yang melanjutkan perjuangan orang tua. Jadi bahkan cuma cerita saja begitu. Tamunya dalam hati ngomong, lah aku kasih jalur ijazah Jaljalud kok malah ngomong koyong ini kasih itu. Jadi buat sios tidak jadi mengamalkan Jaljalud gara-gara diwede-wedeni untuk anaknya kalau sudah dibawakan alim khawatir benar. Sinten sing ngamalkan Dalailul Khairat sehingga putra-putra dados tiyang sedaten ini ku masih dijumbeni putra-putra dados ulama-ulama sing terkenal sebenarnya mungkin nanti itu apa namanya Mbak Ahmad Siddiq Rois Am. Nah, ini lebih terkenal beliau karena pernah jadi Rois Am daripada mbahnya, padahal mbahnya yang waliullah akhir. Gitu. Yang waliullah akhir itu sebaiknya karena sing terkenal putra Dipur gitu. Putra ini harus dia alim sedanten dan dari tokoh masyarakat sampai putu-putu cucu-cucu itu harus dia saya sedanten. Makanya ini sengaja kita ijazahkan Dalailul Khairat di malam ini. Kitab itu kitab yang terkenal di mana-mana, dibaca di mana-mana, manfaatnya luar biasa. Kalau di Jogja yang sering mengamalkan ini Mbah Mufid Paspor. Jadi beliau selain Quran juga Dalail, Quran Dalail. Ini saya dijasi oleh guru saya dulu, boleh puasa boleh tidak ditanya. Boleh dengan puasa boleh tidak. Ini dijasi dua saya, boleh puasa dan boleh tidak. Jadi kalau yang sudah punya kitabnya, ini kan di sini sudah ada tulisannya itu, ada tulisannya hari Senin ya. Fi yaumil Isnin berarti itu dibaca hari Senin. Hari Senin itu bacanya sampai doa, mulai halaman 27. Itu mulai halaman 27 itu dibaca hari Senin. Sudah sampai selesai nanti ada tulisan fi yaumil Selasa, berarti itu dibaca hari Selasa. Ada tulisan lagi fi yaumil Arbi'ah, berarti itu dibaca di hari
Rabu. Jadi nanti ada tulisannya masing-masing. Nanti kalau belum jelas bisa bertanya kepada saya lagi di malam Selasa yang akan datang, insya Allah, yang belum jelas. Jadi itu mulai 27 yang awal nggak usah dibaca, yang awal tidak perlu dibaca, yang dibaca mulai halaman 27. Jadi hari Senin nanti mulai halaman 27 sampai nanti selesai Yaumi Selasa. Nah, halaman 44, 45 sudah di Yaumi Selasa. Jadi halaman 45 ini nanti akan dibaca hari Selasa. Nanti di hari Rabu ada tulisannya lagi fi yaumil arbi'a. Nanti itu dibaca di hari Rabu. Yaumil Khamis juga begitu. Semakin ke belakang semakin banyak. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sedikit-sedikit. Cepat menjauh. Jumat untuk lumayan akeh. Hari libur ya, akeh. Sabtu hari lebih libur ya akeh saudara. Ahad juga libur, gitu, maka yang akeh. Jadi Sabtu Ahad itu bacaan sholawatnya karena hari libur akhirnya dilalah kok libur dilalah. Padahal kayak janjian bisa jadi. Itu silakan nanti ini diamalkan dan ini benar-benar kitab dalail yang berisikan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah yang baca nanti rezekinya dimudahkan dari Allah. Mojone Gus Pudi opo kudu madhep kiblat? Jawabannya tidak. Apa tidak? Apa harus punya wudu? Jawabannya tidak. Boleh kali tidur-tiduran, boleh kali turu-turuan oleh. Sekarang guys, jangan ngadeg di angsal tidur-tiduran di angsal. Ceritanya ini ya, wonten setengah tiang sholat bahasa kedua. Kepingin tahu Gus Pudi caranya mau dalail. Lawat itu Mbak Hamid sedang mau dalail kali turun-turunan. Durung takon Mbak Hamid wis dawuh. Ini iki lho carane mau dalail. Kan turu yo kan no. Jadi durung takon itu dijawab iki Gus Pudi. Ini Mbak Hamid kasuruhan. Maka ini kitab Dalailul Khairat silahkan dibaca. Ada waktu khusus nanti baca mungkin sampai setengah jam itu untuk hari ini 15 menit dan nyampe. Ini Dalail Quran ini diwaos insya Allah nanti dari besar berhubungan dengan asal sapa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Nabi ini dahulu Yasfa'u yaumal qiyamah thalathun. Ada 3 orang yang bisa bersafaati kepada kita ya. Pertama al-anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada. Jadi Nabi akan memberikan syafaat bagi siapapun yang membaca sholawat kepada beliau. Semakin banyak sholawatnya, kesempatan untuk dapat syafaat juga semakin banyak. Nomor 2 ulama, Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Juzuli, salah satu waliullah yang katanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab beliau namanya Al-Mizanul Kubra akan bisa memberikan syafaat kepada para pengikut-pengikutnya. Kalau kita baca kitab dalail, maka kita termasuk orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Juzuli, maka kita diharapkan nanti mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Ini nanti saya mengatakan bahasa Indonesia saja ya biar paham semua. Nanti kalau saya mengatakan saya ijazahkan dalail kitab Dalailul Khairat kepada jenengan semua sampai jawab saya terima ijazahnya. Oke? Sarang-sarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rumazija mengijazahkan kitab Dalailul Khairat kepada jenengan semuanya. Saya terima ijazahnya. Sanadnya ada di sini. Ini di atas itu formatnya anak al-fakir ilallah. Ada kekurangan tulisan di sini. Ini nama jenengan tulis di sini. Di atas nama jenengan. Ini tanda tangan saya sebenarnya di bawah. Ini nama jenengan ditulis di atas ini. Siapa nama jenengan tulis. Nanti dilaminatir disimpan ya. Ini nama para ulama kecuali pulau kecuali jenengan gitu. Sedangkan ulama guru pulau saya meriwayatkan kitab dalail ini ijazah
wabil qiraah. Jadi kita baca, guru saya yang baca, kita yang maknai, juga beri ijazah, beliau juga pernah menijazahkan, bisa puasa bisa tidak. Silahkan dengan mau mengamalkan dalil dengan puasa apa tidak terserah, bisa, semuanya bisa. Kalau dari guru saya Kiai Haji Sholahuddin Musid As-Sidani, beliau dari guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau dari abahnya Al-Abihi Al-Alama Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Abbas bin Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, Sayyid Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, Ustaz Syekh Al-Alama Mahfud At-Tarmasi. Jadi Sayyid Muhammad Amin Ridwan ini gurunya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ulama Indonesia yang terkenal sampai ke mancanegara. Sebenarnya Jogja ini juga punya ulama yang terkenal di Mekah, namanya Syekh Muhammad Baqir Al-Jogjawi. Saya cari-cari ini orang mana kok Al-Jogjawi. Ini gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Badani. Ini orang Jogja tapi meninggalnya di Mekah, ulama besar. Saya tanya-tanya kok belum ada yang tahu siapa benar-benar yang ada di Jogja ini. Beliau Al-Jogjawi, Syekh Muhammad Baqir Al-Jogjawi, gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Badani. Beliau Syekh Ali bin Yusuf Al-Madani, Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Madghari, Muhammad bin Ahmad Al-Muthni, Ahmad ibn al-Hajj, Abdul Qadir Al-Fasi, Ahmad Al-Maqbari, Ahmad bin Abi Abbas As-Sum'i, Ahmad bin Musa As-Samlali, Abdullah Al-Ghazali, Abdul Aziz Al-Abba, Al-Mu'allif Sayyidi Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuri, Santan 8 Rajab 1441. Ini dijazahkan kepada semuanya jenengan sedanten boleh mengamalkan ini dan boleh mengijazahkan kepada sing jenengan kersakaken monggo besok. Mugi-mugi manfaat, berkah, monggo mangke sareng-sareng miranaken dawuh-dawuh saking guru-guru panjenengan sedanten. Alhamdulillah Syekh bin Abdul Qadir Al-Aqos saking sedayu, mugi-mugi berkah dumateng panjenengan sedayanipun. Kurang lebih kula ngapunten, mangke nek boten paham tapi masalah iki terakhir saged tanya malih teng kula nggih. Daripada nanti ngamal dalam keadaan tidak paham, mendingan tanya lagi. Boten mungkin dan gratis. Tidak dipungut biaya. Ini mawon ingkang kula sampaikan kurang lebih kula ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Guru, Guru, sebagai perwira logistik santri mana? Seremonial penyerahan sanad ijazah. Ini sanad saya tidak.